secara umum sampai dengan saat ini kita tidak berencana untuk menghilangkan ULT kita yang fisik. Itu pertama. Yang kedua, memang ULT ini menjadi alternatif bagi rekan-rekan kita yang kebetulan tidak bisa datang langsung untuk meminta layanan kepada LLDT seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan LLDT 6, salam sehat, salam semangat. Balik lagi di episode 2 Ketemu Kita bersama saya Rosa. Inilah Ketemu Kita. Kalau nggak ketemu, kita nggak bicara. Di episode kedua ini kita akan ngobrol nih tentang inovasi layanan yang dikembangin oleh LLDT 6, yaitu IULT atau Electronic Unit Layanan Terpadu. Pasti banyak kan dari rekan LLDT 6 yang bertanya-tanya IULT itu apa, terus ULT yang sekarang ada di kantor itu keberadaannya nanti gimana. Nah, nanti kita akan obrolin bareng-bareng. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita nih Mas Saputro dari Subbagian Sistem Informasi dan Kerjasama. Halo Mas Saputro. Halo Mbak Rosa, selamat sore. Sore, apa kabar nih? Baik Mbak, terima kasih. Nggak apa-apa ya, aku panggil Mas, soalnya kan masih kelihatan muda nih daripada Bapak sutradara yang di belakang sana. Iya, terima kasih banyak. Masih muda berarti saya kan? Oh iya. Oke, langsung aja ya Mas. Ke pertanyaan yang pertama. Tadi kan udah di awal kita akan bahas tentang IULT. Nah, IULT itu apa sih Mas? IULT secara singkat itu kan elektronik ULT. Jadi mungkin agak mundur sedikit. Untuk ULT ini unit layanan terpadu kita. Jadi secara sederhana kita menyediakan tempat secara fisik atau lokasi secara fisik di mana kita melayani stakeholder kita. Jadi kalau untuk stakeholder mungkin sudah sudah familiar dengan layanan ULT kita, tapi untuk yang baru atau rekan-rekan yang baru melihat video kita ini mungkin belum begitu familiar dengan ULT. Jadi di ULT ini mungkin bagi dosen maupun perwakilan dari PTS yang ingin mengajukan layanan bisa langsung datang ataupun bisa juga berkonsultasi di ULT ini. Tapi karena sekarang ini sudah ada perkembangan, kita adakan EULT secara elektronik, jadi bisa diakses oleh stakeholder kita itu secara langsung dengan cepat dan tuntas seperti itu. Jadi ULT itu kayak ULT tapi di onlinein gitu ya Mas. Jadi bisa diakses kapan aja dan di mana aja gitu kan? Jadi ULT kita ini kan awalnya konsepnya secara fisik, sekarang kita buatkan tempat di dunia digital seperti itu. Oh, oke. Terus alasan dan tujuannya dikembangin IULT sendiri itu apa Mas? Kalau alasan ini secara umum memang alasan terbesar karena adanya wabah corona Mbak ya. Jadi memang itu menjadi faktor terbesar kita untuk mengubah layanan fisik kita menjadi layanan digital seperti itu. Karena untuk meminimalisir juga kontak fisik terutama. Tapi memang sudah kita rencanakan dari awal untuk ULT ini kita sediakan alternatif untuk layanan secara digital seperti itu. Gitu. Terus keberadaan ULT konvensional sendiri gimana Mas? Kan di kantor kita juga ada tuh di lobby yang selama ini udah berjalan. Dengan adanya IULT ini, ULT konvensional yang di depan itu gimana? Secara umum sampai dengan saat ini kita tidak berencana untuk menghilangkan ULT kita yang fisik. Itu pertama. Yang kedua, memang ULT ini menjadi alternatif bagi rekan-rekan kita yang kebetulan tidak bisa datang langsung untuk meminta layanan kepada LLDT seperti itu. Jadi IULT sendiri nggak menghilangkan tujuan utama ULT sendiri kan untuk membantu stakeholder, memudahkan stakeholder untuk menyelesaikan masalahnya. Berarti ULT sendiri nggak menghilangkan esensi dari pelayanan itu sendiri kan Mas? Enggak, malah ini menjadi alternatif yang bagus buat rekan-rekan kita dan stakeholder kita karena dengan EULT ini mungkin yang terkendala jarak, terkendala waktu bisa bisa menanyakan problem mereka, bisa juga konsultasi secara online seperti itu, tidak terbatas waktu dan jarak, malah bagus menurut saya.
Terus Mas Saputra bisa sharing nggak cara kerjanya IULT itu gimana? Secara umum karena kita sudah ada sistem ya, jadi kita gunakan sistem, jadi baik dari dosen dan rekan-rekan di PTS, itu yang pertama akses dulu ke sistem.llgt6.id slash dosen itu untuk dosen dan slash PU itu untuk yang PTS nanti. Nah nanti bisa login dulu, bisa dimasukkan ID-nya, kemudian password dan ada angka yang nanti diminta untuk dimasukkan di situ. Jadi kalaupun gagal login, nanti biasanya gagal di sini, belum mengisi angka-angka yang kita minta ini. Jadi ini sebagai salah satu bentuk keamanan kita. Jadi selain password dan user ID, kita minta juga untuk mengisikan kode yang kita tampilkan di layar seperti itu. Dan kalau sudah bisa login, nanti bisa diklik EULT. Karena ini masih taraf uji coba, kita masih dalam tahapan beta. Nanti rekan-rekan yang ingin mencoba atau memang ingin berkonsultasi bisa langsung dicoba saja. Bisa diklik yang di ULT. Kemudian kalau ada hal yang ingin ditanyakan, mohon maaf agak batuk ya. Gak apa-apa Mas. Jadi bisa langsung klik ini tiket EULT. Jadi kita untuk layanan ada 3 Mbak. Jadi bisa kita lakukan via chat, kemudian Skype, sama Zoom. Itu kalau bagi rekan-rekan yang membutuhkan layanan secara tatap muka. Tapi kalau tidak, itu bisa via chat saja. Nanti bisa langsung dituliskan permasalahannya, mungkin berkaitan dengan pendidikti atau kerjasama, seperti itu bisa ditanyakan. Mungkin menanyakan tentang bagaimana melaksanakan kerjasama pekerti, bisa saja langsung dituliskan seperti itu. Kemudian dipilih jenis layanannya, kemudian sarananya apakah ingin chat, Skype atau Zoom tadi. Nah kalau sudah bisa juga kalau ingin melampirkan sesuatu bisa juga dilampirkan, tapi kita masih dalam ini format PNG atau JPEG. Selain itu memang kita batasi untuk file yang lain tidak kita layani seperti itu. Kalau memang sudah bisa langsung dikirimkan saja ke kami. Nanti kalau sudah daftar tiketnya sudah terkirim, nanti akan kami respon dengan baik seperti itu. Dan untuk aksinya itu kalau memang rekan-rekan ingin melihat apakah sudah dibalas atau belum, bisa dilihat, kemudian diklik aksi, nanti dilihat di situ, diklik, nanti akan ada tampilan bahwa tiketnya sudah dibalas atau belum, seperti itu. Oke. Berarti IULT ini keren banget ya Mas, bisa memudahkan si pengguna atau stakeholder itu di mana aja, kapan aja ya? Iya bisa, karena kita berbasisnya tiket Mbak, jadi seperti itu tadi. Karena memang kalau mereka ada permasalahan bisa langsung ditanyakan ke kita seperti itu. Jadi apalagi yang di Jawa Tengah ini kan luas, jadi yang dari jauh-jauh nggak harus datang ke Semarang kan. Jadi mereka bisa dari daerah masing-masing bisa kirim permasalahannya via IULT, nanti disambungkan dari IULT ke tim yang mengekskalasi permasalahannya gitu ya? Iya. Jadi memang karena ini kita baginya langsung per subak ya Mbak ya. Jadi memang seumpama membutuhkan layanan tentang kerjasama, nanti bisa langsung ditanyakan atau diarahkan menuju ke subak kerjasama seperti itu. Terus tentang survei kepuasan masyarakat sendiri gimana Mas? Kalau untuk survei kepuasan masyarakat, ini sarana kita Mbak untuk mengukur kualitas pelayanan kita. Jadi ini tidak terbatas di EULT memang, karena sebelumnya di ULT kita ini juga sudah kita laksanakan tentang survei kepuasan masyarakat. Di ULT yang konvensional atau yang fisik memang selalu kita minta kepada stakeholder kita, baik tamu, dosen, maupun dari PTS untuk mengisi. Dan di EULT ini juga kita berikan kewajiban malahan di sini agar kita bisa tahu apakah
pelayanan yang kita sampaikan atau kita berikan kepada stakeholder ini sudah cukup memuaskan. Karena juga sebagai penilaian terhadap pelayanan yang telah kita berikan, seperti itu. Jadi si pengguna atau stakeholder yang kita layani itu bisa langsung memberikan penilaian gitu ya Mas, tentang pelayanan yang kita berikan itu benar-benar terlayani dengan baik atau enggak. Berarti saat itu juga langsung bisa tahu dong. Iya, jadi setelah kita berikan jawaban, contohnya tadi menanyakan tentang alur melaksanakan kerjasama seperti itu, sudah kita berikan balasan. Nah, nanti dari stakeholder bisa memberikan ini survei apakah jawabannya sudah memuaskan atau belum, seperti itu. Jadi memang ini juga sebagai ini panduan juga ke kita juga, apakah informasi yang kita berikan sudah cukup lengkap. Baik, Mas Sapro. Terus di PTS sudah banyak yang gunain ULT ini? Kalau sejauh ini kita sudah aktifkan mode beta ini sekitar 2 pekan, Mbak. Dan ini sudah cukup banyak yang antusias untuk menggunakan layanan ini. Dan harapan kami juga nanti ini sebagai ini bisa menjadi solusi bagi rekan-rekan kita, baik dosen maupun rekan-rekan kita di PTS apabila membutuhkan informasi bisa menggunakan layanan ini dan bisa kita berikan informasi secara cepat. Oke. Berarti selama 2 pekan setelah EOLT ini dibuka, banyak ya Mas PTS yang udah memanfaatkan layanan ini? Memang sejauh ini cukup banyak yang sudah memanfaatkan. Dan harapan kami juga nanti ke depan juga semakin banyak yang menggunakan, karena ini kan salah satu alternatif pelayanan dari LLDP wilayah 6. Ngomong soal harapan tadi ya, harapan dari ULT itu apa aja Mas? Dari ULT ini? Harapan terbesar kami adalah ULT ini bisa menjadi memberikan manfaat kepada rekan-rekan kita, baik dosen maupun rekan-rekan di PTS, agar ini bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dari LLDP wilayah 6. Karena kan banyak alternatif ya. Tapi mungkin yang bisa berinteraksi secara langsung ini ya di EULT ini, karena tadi ada Zoom, ada Skype. Kalau memang membutuhkan layanan secara tatap muka tapi tidak datang secara langsung, bisa juga menggunakan fitur tersebut. Bisa pakai fitur itu ya. Ada beberapa pilihannya ya untuk fitur. Beberapa pilihan yang bisa dimanfaatkan. Oke deh Mas Saputro, terima kasih ya telah hadir dan sharing tentang IULT. Rekan LLDP 6, demikian tadi obrolan kita tentang fitur baru di sistem.lldp6.id, yakni IULT. Semoga dengan hadirnya fitur layanan baru ini semakin mempermudah rekan LLDP 6 dan semuanya untuk mendapatkan akses pelayanan dari kami. Nantikan ya episode-episode berikutnya dari Ketemu Kita. Kalau ingin memberikan kritik dan saran, langsung aja tulis di kolom komentar atau bisa juga komen di akun Instagram LLDP6 pada postingan tentang episode ini. Sampai nanti di Ketemu Kita episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya.